Subsidi angkutan udara rute penerbangan perintis di Malinau, Kalimantan Utara berkurang pada tahun 2023. Meskipun rute tempuh masih sama dengan tahun lalu, namun frekuensi terbang setiap pekan menurun pada tahun ini. 2 tahun terakhir, penerbangan perintis terus berkurang di sejumlah wilayah Malinau, termasuk rumpun kecamatan perbatasan RI Malaysia Apau Kayan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri. Terima kasih rekan Firda. Untuk subsidi ongkos angkut atau subsidi angkutan udara di wilayah Kabupaten Malinau, pada saat ini ada beberapa rute yang dilayani khususnya untuk wilayah meliputi wilayah penerbangan perintis ke remote area atau daerah pedalaman dan perbatasan RI Malaysia di Kalimantan Utara. Pada tahun ini memang berdasarkan yang kami peroleh dari penerbangan penyedia jasa angkutan yang disubsidi melalui APBN RI, tahun ini ada beberapa jumlah yang berkurang, termasuk untuk penerbangan rute dalam kabupaten maupun rute domestik ke luar provinsi seperti ke Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Nah, untuk rute Malinau Long Ampung maksud kami di Kecamatan Kayan Selatan, di mana untuk akses jalur 5 rumpun kecamatan Apau Kayan di wilayah perbatasan RI Malaysia ini pada tahun ini 2023 terjadi pengurangan frekuensi terbang, di mana pada tahun 2022 lalu ada 4 kali penerbangan dalam sepekan, dan pada tahun ini atau tahun 2023 ini berkurang menjadi 2 kali sepekan. Sebelumnya pada tahun 2022 lalu, sekalipun 4 kali penerbangan dijadwalkan dalam sepekan rute Long Ampung Kayan Selatan menuju ke Samarinda, sebanyak 4 kali, namun terjadi antrian yang cukup panjang mengingat 4 kali frekuensi terbang per bulannya tersebut, maksud kami per minggunya, dinilai masih kurang. Warga berharap pada tahun 2023 terjadi peningkatan dari segi jumlah terbang per pekannya menjadi 5 kali. Namun berbeda ketika penerbangan perdana setelah dilakukan, jadwal dirilis dan ternyata pada penerbangan rute Long Ampung Kayan Selatan Malinau ke Samarinda mengalami penurunan hingga 2 kali frekuensi terbang dalam sepekan. Menanggapi persoalan ini, masyarakat ramai-ramai di wilayah pelayanan Bandara Long Ampung mengirimkan surat melalui Lembaga Adat Besar Apau Kayan. Sebelumnya kami telah mewawancarai Ketua Adat Besar Apau Kayan, Ibu Ala, dan beliau membenarkan telah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, termasuk otoritas bandara, untuk keluhan terkait berkurangnya frekuensi terbang di sejumlah wilayah. Pada tahun 2023 ini juga pemerintah kabupaten rencananya akan mengadakan subsidi angkutan udara, namun hanya terbatas untuk penerbangan dalam kabupaten kota. Dalam hal ini Long Ampung menuju ke ibu kota kabupaten di Bandara Kolonel Rubet Atibasing Kabupaten Malinau. Namun untuk wilayah yang menjangkau keluar daerah seperti rute Long Ampung menuju ke Samarinda tidak bisa diadakan karena di luar daripada kewenangan daerah. Masyarakat melalui surat yang dikirimkan oleh Lembaga Adat Besar Apau Kayan meminta agar pemerintah pusat mendengarkan keluhan masyarakat untuk menambah frekuensi terbang dari tahun ini 2 kali sepekan menjadi 5 kali sepekan, mengingat pada tahun 2022 lalu 4 kali sepekan dinilai belum cukup mengingat antrian cukup panjang terjadi. Animo masyarakat juga untuk terbang ke wilayah tersebut juga semakin tinggi berikutan dengan menurunnya adanya kelonggaran PPKM. Kemudian untuk akses darat juga belum memadai, masih membutuhkan waktu sekira 1 pekan untuk sekali perjalanan pergi dari Long Ampung atau rumpun wilayah Apau Kayan di Kecamatan Kayan Selatan menuju ke Samarinda untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok. Demikian rekan kita. Baik, terima kasih rekan Supri dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.